Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan cara penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang disingkat dengan RPP. Tugas ini adalah untuk memenuhi tugas PPG, yakni tugas yang ke-6 penyusunan RPP 1. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Identitas. Yang pertama, nama mahasiswanya, kemudian nomor peserta, sekolah, mata pelajaran, materi pokok, kelas atau semester, alokasi waktu. Nah, ini harus diperhatikan ya, ini adalah identitas dari RPP. Kemudian kita masuk ke komponennya. Masuk ke komponen RPP, yang pertama ada kompetensi inti atau KI. Kompetensi inti atau KI ini bisa kalian dapatkan, bisa teman-teman cari di sini di KMA 183. Nah, karena saya menyusun RPP-nya Fikih MI kelas 5 semester genap, maka yang saya pilih di sini adalah KI-nya ini. Jadi KI-nya KI1, KI2, KI3 dan KI4. Untuk filenya KMA nomor 183 bisa cek di kolom deskripsi ya. Jadi nanti bisa di-download di situ. Oke, kita lanjut. Setelah dari kompetensi inti, kita ke poin yang selanjutnya, yakni kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Nah, di kompetensi dasar ini kita juga harus melihat ke KMA nomor 183 tahun 2019 ini. Di sini ada kompetensi dasarnya. Jadi KD berapa yang mau disusun? Karena pada kesempatan kali ini saya mendapatkan tugas untuk menyusun KD 5, maka KD 1.5 kita tulis, KD 2.5, 3.5 dan 4.5. Ini 1.5 adalah spiritualnya, kemudian sikap sosialnya, kemudian pengetahuannya memahami ketentuan kurban, dan keterampilannya adalah mengomunikasikan tata cara kurban. Oke, jadi kita masukkan semuanya ke sini. KD 1.5 sampai 4.5, mohon maaf, 4.5. Oke. Kemudian selanjutnya adalah kita harus menyusun EPK atau indikator pencapaian kompetensi. Di sini adalah hal yang paling penting yang nantinya akan diturunkan menjadi tujuan pembelajaran. Nah, IPK ini boleh berisi 1 sampai 3 EPK. Namun karena hanya sebagai contoh di sini saya ambilnya 1 KD, 1 EPK. Boleh jika 1 KD diturunkan menjadi 3 EPK, terserah dengan keinginan para pengajar atau oleh dewan guru. Oke, selanjutnya adalah kita bahas mengenai IPK. Penyusunan IPK ini harus memperhatikan dengan KKO atau kata kerja operasional. Oke, saya buka untuk KKO-nya. KKO ada KKO sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Saya ambil secara simpelnya. Oke, nah jadi begini untuk KKO-nya. KKO untuk kognitif menggunakan teori Bloom, kemudian afektifnya, kemudian psikomotoriknya. Psikomotor itu artinya adalah untuk keterampilan afektif untuk sikapnya, dan kognitif untuk pengetahuannya atau di KD 3-nya. Oke, sekarang kita kan mau menyusun EPK untuk ini 1.5 dan 2.5. Kita melihat ke KKO afektif. Oke, jadi kita lihat dulu menghayati dan menjalankan ini masuk ke KD berapa, masuk ke tingkat berapa. Oke, kita lihat menjalankan ini masuk ke tingkat ke berapa di afektif. Afektif menjalankan itu masuk ke A berapa. Menjalankan itu sama dengan melaksanakan, masuknya adalah ke KD 2. Maka
di sini kita juga harus ambil di bagian A2 atau ini ada A2 dengan A3 ya. Jadi menjalankan itu ada A2 dengan di A3 melaksanakan. Nah, di sini ada di A2 dengan di A3. Kita cari yang paling cocok masuknya kemana, yang paling sesuai masuknya kemana. Ternyata masuknya ke A3. Jadinya kita ngambil di sini A3. Jadinya saya mau ngambil di sini adalah KKO-nya, saya mengambil menunjukkan. Jadi di sini saya tulis peserta didik mampu menunjukkan perilaku peduli dan rela berkorban. Ingat bahwa penyusunan EPK ini harus memuat dengan harus memuat KKO, harus berdasarkan dengan KKO. Oke, jadi di sini saya menggunakan menunjukkan. Nah, setelah EPK semuanya, jadi begitu ya cara menyusun EPK seperti yang ini. Dia memahami masuk ke C berapa? Pengetahuan. Oke, jadi pengetahuan kognitif. Memahami itu masuk ke C. Nah, jadinya kita harus menyesuaikan, yakni menyesuaikan. Saya mengambil yang menguraikan di sini. Saya lupa sih, menguraikan itu masuk ke yang keberapa. Memahami itu masuk ke C2. Jadinya kita harus mengambil dari C2 ini ke atas. Boleh mengambil ke atas. Jadi untuk yang pertama, penyusunan EPK pertama, kalian harus memilih yang C2, yang bagian C2 semua. Nah, kalau satu KD ini dibuat menjadi 2 EPK, maka EPK keduanya boleh ambil KKO di tingkat C3, C4 dan seterusnya. Kenaikan KKO itu menandakan bahwa kemampuan siswa kita itu semakin tinggi. Jika kita mengambil C2, C3, C4, C5, C6, yang harus diperhatikan adalah mampukah siswa kita mencapai hal tersebut, karena IPK itu adalah indikator pencapaian kompetensi. Oke, selesai. Itu adalah tentang IPK. Selanjutnya kita bahas tentang tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini sama dengan IPK. Jadi IPK yang diturunkan menjadi tujuan pembelajaran. Jika IPK-nya itu 1, maka tujuan pembelajarannya itu ada 1. Jika EPK-nya itu ada 4, maka tujuan pembelajarannya juga ada 4. Oke, kita lihat. Jadi di sini misalnya peserta didik mampu mengimani nilai-nilai dari perintah kurban. Maka di sini melalui diskusi ini menggali informasi, peserta didik dapat mengimani. Jadi di tujuan ini saya fokusnya adalah ke KD3 sama KD4, karena KD3 dan 4 ini adalah tujuan dan afektifnya. Pengetahuan dan keterampilan. Ini sebenarnya tujuan itu juga harus ditulis dari sini, dari KD1 dan KD2-nya. Oke, saya buat contoh ya. Jadi jika di sini adalah menguraikan ketentuan kurban, EPK-nya adalah peserta didik dapat menguraikan ketentuan kurban, maka nanti di tujuan pembelajaran harus memuat ABCD. ABCD itu adalah audience. Ini audience. Kemudian behaviornya ini. Kemudian conditionnya. Oke. Kemudian degree-nya adalah ini, baik dan benar. Oke. Jadi audience itu artinya adalah peserta. Jadi kemudian behavior itu adalah tingkah lakunya. Kemudian conditionnya, jadi behaviornya adalah
tingkah lakunya, kemudian conditionnya adalah kondisinya, kemudian degree-nya adalah baik dan benarnya. Nah, karena yang tadi adalah KD-nya ini peserta didik dapat menguraikan ketentuan kurban, maka di tujuan pembelajaran melalui diskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menguraikan ketentuan kurban dengan baik dan benar. Atau boleh diganti menjadi peserta didik dapat menguraikan ketentuan kurban melalui diskusi dan menggali informasi dengan baik dan benar. Boleh dibuat seperti itu. Jadi itu tujuan pembelajarannya. Jika EPK-nya di sini 1, maka di sini tujuannya juga hanya 1. Dan jika di EPK-nya ini kita langsung ke yang kedua, maka di sininya harus langsung ke yang kedua. Nah, jadi ini harusnya begini. Jadi ini harus kita kosongin nih, dan yang ini juga harus kita buang juga tuh. Kemudian kita harus menambahkan tujuan untuk yang KD1 ini dan KD2 ini, Oke, jadi begitu caranya ya. Itu cara membuat tujuan pembelajaran. Karena ini ada 4, maka tujuan pembelajarannya di sini juga harus ada 4. Begitu. Oke, selanjutnya adalah materi pembelajaran. Materi pembelajaran ini meliputi fakta, konsep, dan prosedur. Jadi di sini faktanya apa, konsepnya apa, dan prosedurnya apa. Untuk materi pembelajarannya sudah saya lampirkan. Oke, selanjutnya adalah model pendekatan dan metode pembelajaran. Nah, model di sini saya menggunakan discovery learning karena apa? Karena pembelajaran kali ini saya mau fokus ke pendalaman tentang fakta dan konsep. Jadinya lebih cocoknya menggunakan discovery learning. Nah, untuk mengenai model pembelajaran ini silakan teman-teman pelajari saja. Model discovery itu untuk apa, kemudian kalau inquiry itu seperti apa, kayak gitu ya. Silakan dipelajari saja sendiri. Nah, sinteknya untuk discovery learning, pertama harus ada pemberian rangsang, kedua pernyataan atau identifikasi masalah, ketiga harus ada pengumpulan data, yang keempat ada pembuktian, dan yang kelima menarik kesimpulan. Ini tidak perlu ditulis, ini saya tulis adalah untuk pembelajaran saya sendiri. Ini harusnya seperti ini. Oke, jadi harusnya dia seperti ini. Jadi tidak perlu ditulis sinteknya, tidak perlu ditulis di sini. Cuma ini karena untuk pembelajaran saya sendiri, jadi ini tetap saya tulis. Kalau sudah mau di print itu akan saya hapus. Kemudian pendekatannya adalah pendekatan saintifik dan metode pembelajarannya diskusi dan presentasi. Media alat bahan pembelajarannya apa yang digunakan, semua alat bahan yang digunakan dan media yang digunakan maka dimasukkan ke sini. Kemudian sumber belajarnya apa? Silakan ditulis masing-masing. Nah, langkah pembelajaran ini yang harus sesuai dengan sintek model pembelajaran. Karena saya menggunakan discovery learning, maka harus memuat ada orientasi, ada ngasih motor rangsang, pemberian rangsang, kemudian problem statement, kemudian data collection, kemudian ada verification dan menarik kesimpulan. Jadi sinteknya itu harus sesuai dengan discovery learning. Sudah, kemudian kita masuk ke kegiatan penutup, review materi kurban, berdoa tanya jawab. Oke, selanjutnya adalah penilaian proses dan hasil pembelajaran. Kita cukup menulis seperti ini saja. Teknik penilaian sikapnya apa, pengetahuannya apa, keterampilannya apa. Saya menggunakan unjuk kerja atau praktek di sini. Kemudian bentuk penilaiannya ini sudah saya lampirkan semua. Oke, dan remedialnya sudah saya tulis seperti ini. Oke, selanjutnya ada jadwal untuk pengayaan. Nah, oke. Ini sudah kita masuk ke, ini udah selesai, RPP-nya udah selesai. Saya mau masuk ke lampiran. Jadi yang banyak itu lampirannya. Jadi yang disebut dengan RPP 1 lembar itu tidak masuk ke lampiran. Jadi lampiran tidak masuk ke RPP-nya. Namanya juga lampiran, ya kan? Jadi ditaruh di lembar yang berbeda. Nah, jadi di sini saya tulis uraian materi.
Nah, ada uraian materinya. Selanjutnya adalah lampiran untuk penilaiannya. Nah, oke, jadi seperti ini. Untuk pembahasan penilaian, kemarin sudah saya bahas di sebelumnya, di video sebelumnya. Jadi kalau teman-teman ada yang masih bingung mengenai penilaian, silakan di scroll tugas-tugas saya yang sebelumnya, video tugas yang sudah pernah saya upload sebelumnya. Oke, sekian dulu dari saya ya teman-teman ya. Mohon maaf atas segala kesalahan jika dalam penjelasannya saya melakukan kesalahan. Mohon koreksi dari teman-teman semua, karena sampai saat ini saya juga masih belajar. Mohon koreksinya, mohon diperbaiki di kolom komentar. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.